Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago. Asik. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas soal-soal kesebangunan dan kekongruenan. Nah, cuma Bang Jago akan jelaskan sedikit atau sebentar tentang sifat istimewa pada kesebangunan segitiga siku-siku. Oke, gimana sifat istimewanya? Nah, ini sifatnya nih. Jadi kalau misalkan ada segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga BCD, BCD, oke? Segitiga BCD, jadi gabung gitu ya, gabung dalam satu kesatuan kayak gini nih. Segitiganya sama-sama siku-siku gitu loh. ABC itu siku-siku di B dan BCD siku-siku di D gitu. Nah, berlaku gimana? BD kuadrat sama dengan AD dikali CD. Nah, BD ini yang di garis tengah ini nih. Oke, BD kuadrat sama dengan AD dikali CD, atau BD kalau misalkan biar kuadratnya hilang kita akarin. Nah, yang diakarin sih AD dikali CD ya, masing-masing ruas diakarin. Akar dari BD kuadrat itu BD, akar dari AD kali CD ya ini, akar AD dikali CD. Nah, kemudian kalau misalkan nyari BC, nah BC berarti CD dikali AC gitu ya. CD ini panjang dari sini ke sini, kemudian AC. Nah, yang paling panjang ya AC gitu ya. Berarti kalau nyari BC sama dengan akar dari CD dikali AC ya. Kalau misalkan AB mana? Ini nih, AB. Oke, berarti kalau AB, AD dikali AC. AD dikali AC. Oke, kalau misalkan AB itu akar dari AD dikali AC ya. Nah, jadi simpelnya gini, lihat kalau misalkan mau nyari yang di tengah, ya udah di tengah dibagi dua aja, AD dikali DC atau AD dikali CD ya, sama aja. Nah, kalau misalkan mau nyari BC lihat yang terdekat AD atau CD gitu ya. Yang terdekat CD, ya udah CD dikali panjang keseluruhan AC. Kalau mau nyari AB, nah AB yang terdekat mana? CD atau AD? AD. Ya udah berarti AD dikali AC gitu ya, panjang keseluruhannya. Tapi ingat harus di dalam akar. Oke. Nah, misalkan Bang Jago kasih soal, kita suruh tentukan misalkan panjang RS. Oke. Panjang RS gimana nih? Tentukan panjang RS. Nah, ini R ya. Oke, RS itu kan di tengah segitiga siku-siku ya. Misal ini kan siku-siku di S. Yang ini kan siku-siku nih. Tuh, gitu ya. Siku-siku di R. RS. Nah, ini sama aja kayak BD, ya nggak? Sama aja kayak BD. Berarti RS sama dengan akar dari PS gitu kan. PS dikali, oke dihapus dulu nih biar lebih indah. PS dikali SQ. Nah, cuman kan SQ-nya gimana? SQ-nya kan belum diketahui nih. Nah, ini panjang totalnya kan PQ 28, PS 4. Ya udah berarti SQ 28 dikurangi 4 berapa? 24. Berarti RS sama dengan akar dari PS-nya. PS-nya mana? 4 dikali SQ-nya 24, atau RS sama dengan akar dari 96. Akar dari 96 berapa? Oh, berarti RS sama dengan akar dari ini kan berarti 16 bisa dikali 6 ya. 16 dikali 6 itu kan berapa? 96 gitu ya. 16 dikali 6 atau RS-nya sama dengan 16 bisa keluar dari akar, bisa 4 akar 6. Jadi 4 akar 6 cm kalau misalkan nyari RS. Misalkan disuruh lagi kalian diminta lagi untuk menentukan PR atau RP ya. Kalau PR gimana? Nah, lihat PR itu yang paling terdekat siapa? PS. Oke. Berarti PR akar dari PS dikali PQ. Oke, PQ yang paling panjangnya. PQ. Nah, kalau misalkan disuruh menentukan RQ. RQ gimana? RQ. Nah, yang paling dekat SQ kan? Yang paling dekat dengan si RQ, SQ dikali PQ gitu ya. RQ dikali S RQ malah RQ lagi nih. Oke, sorry. Nah, ini RQ sama dengan RQ-nya berarti SQ. Oke. SQ dikali PQ gitu ya kan. SQ nih yang dekat dengan RQ kan si
QS atau SQ dikali PQ gitu ya. Dikali PQ. Oke. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. PQ. Nah, kalian nanti bisa hitung sendiri. Oke. Bang Jago langsung bahas soal-soal dah. Ya, ini lumayan nih, soalnya udah lumayan menunggu lama nih si soalnya nih. Ayo dong Bang Jago kerjain soalnya. Ayo dong Bang Jago kerjain aku gitu ya. Oke nih. Nah, tuh. Soal yang pertama. Panjang AC adalah, perhatikan gambar berikut. Panjang AC, mana AC? Ini nih. Oke ya. AC yang paling deket yang mana? AD. Lihat, ini kan sama-sama siku-siku, ya enggak? Ini kan segitiga ABC sama segitiga CDB ya, CDB. Kalian bisa menggunakan perbandingan kesebangunan atau bisa juga menggunakan keistimewaan tadi segitiga siku-siku ya kan, keistimewaan siku-siku dalam kesebangunan. Nah, berarti kalau misalnya ditanyanya AC, oke, AC. Yang dekat sama si AC siapa? AD. Oke. AD nih. Gitu ya. Dikali AB. Ya, dikali AB gitu. AC berarti akar dari AD dikali AB. Yang paling panjangnya kan AB gitu. AB. Nah, berarti AC-nya gimana? Akar dari AD. AD-nya berapa? 9. AB-nya berapa? Nah, AB itu kan berarti AD ditambah BD kan? Oke. AB nih panjang keseluruhannya berarti 16 ditambah 9 gitu ya. Berarti berapa? AC sama dengan akar dari 9 dikali 16 tambah 9, 25. Nah, berarti AC-nya berapa? AC sama dengan akar dari 225 ya. Akar dari 225 berapa? Nah, AC sama dengan akar dari 225 sama dengan berapa? Akar dari 225. Oke, gampang ya. Coba SD. Sama dengan 15. Oke ya. Coret, sikat. Bisa juga kalian menggunakan konsep kesebangunan, bisa ya. Jadi nanti kalian bikin dua segitiga dulu. Oke. Gimana Bang segitiganya? Oke, segitiga ABC. Nah, segitiga ABC misalkan Bang Jago bikin kayak gini. Nah, udah jelek banget nih ya. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, A-nya yang jadi di atas ya kan. C-nya di sini, oke. B-nya di sini gitu loh. Oke ya. Nah, ini siku-siku di sini ya, di C. Nah, satu lagi segitiga yang ini bisa CDB, oke, bisa CDB atau segitiga ACD ya, bebas lah ya. Bisa menggunakan konsep kesebangunan ya kan, perbandingan kesebangunan boleh atau bisa langsung seperti ini ya. Kalau misalkan segitiganya siku-siku dan dia itu gabung gini segitiganya, ada dua segitiga itu gabung, oke. Bisa langsung ya. Nah, kayak yang ini kan tadi, kayak yang sebelumnya, oke. Nah, lanjut ya, nilai Q. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau ini kan karena bukan siku-siku, maka pakai perbandingan nilai Q. Oke, nilai Q. Lihat, karena dia ini sebangun, oke, karena kita bahas tentang kesebangunan, maka ini sebangun kan, segitiga yang di sini sama segitiga yang besarnya itu sebangun. Nah, kalau Bang Jago tulis ulang, nah segitiganya yang pertama yang kecil. Nah, itu yang kecil itu ini C D. Yang gedenya nih, yang gedenya. Nah, gini lah ya kira-kira. Nah, ini A B C, oke ya. A B C. Nah, kita bandingin aja nilai Q adalah nilai Q mana Q. Nah, di sini kan paling bawah kita bandingin berarti yang ini sama yang ini ya kan. DE berbanding dengan AB. Oke. Itu harus sama. Oke. DE. Nah, ini kan DE berbanding dengan AB harus sama dengan CE. Oke. CE nanti. Nah, berbanding dengan CB. Oke. CE berbanding dengan CB gitu ya. Jadi makanya jangan nanti berbanding dengan EB, salah nanti kalian ya. Oke ya. Jadi kalian harus gambarin dulu dibagi dua, yang kecil sama yang besar dipisah dulu. Berarti CE, ini CE yang kecil, CE kan, berbanding dengan CB ya kan, sisi yang ini dibanding dengan sisi yang ini, sisi yang DE dengan AB, yang bawah dengan yang bawah gitu ya.
Boleh nggak Bang yang CD dengan CA? Boleh, cuman kan nggak ada angkanya, nanti ribet lagi kalian, oke? Nah, CE berbanding dengan CB, gitu. Oke, DE. DE-nya berapa? 1. AB-nya si Ki. CE-nya mana? CE-nya 2. Oke ya. CB itu kan berarti 2 ditambah 6. Oke. CB itu 2 ditambah 6 sama dengan 8 cm. Kalau misalkan CE itu kan 2 cm ya. Ini 1 cm, yang ini Ki. Oke ya. Nah, berarti 8. Oke. Nah, berarti kali silang. Ki-nya dikali 2, ini 8-nya kali 1. Oke, 8 sama dengan 2 Ki. Atau Ki sama dengan 8 dibagi 2. Gitu. 8 bagi 2 berapa? 4 cm. Oke, gampang ya. Gampang banget ini mah ya. Oke, lanjut. Anak SD juga bisa ini. Oke, nah perbandingan lagi nih. Kesebangunan lagi dan bukan segitiga siku-siku. Oke, kita bandingin aja langsung panjang RS. Mana RS? Nah, RS ya di sini nih. Oke, kita bikin dulu segitiganya boleh ya. Biar nggak bingung kalian. Nah, Bang Jago tulis nih yang besarnya. Ini P, Q, R, dan satu lagi yang kecilnya nih. Bang Jago bikin yang kecilnya nih, segitiga yang kecilnya. Itu T, Q, S. Oke ya. Nah, yang ini berapa? 4 cm. Oke, yang ini 6 cm. Ini 4 cm. Kemudian TQ-nya 5 cm. Nah, RP-nya 6 cm. Kemudian SQ, nah 6. Nah, lihat. Panjang RS. Oke, RS. Nah, kita bandingin dulu aja yang ada angkanya dengan ada angkanya nih. Nah, karena di PT atau PQ ini nggak ada angkanya di PT, ya kan di sini nggak ada angka. Ya udah kita bandingin nih. Berarti yang TQ, oke, atau PQ boleh. PQ, panjang PQ dibandingin dengan TQ itu sama dengan, nah ini yang ada angkanya sama yang ada angkanya. Berarti PR ya atau RP bolehlah. Bebas. Lah. Ini kenapa nih kayak kesetrum? Oke, PR dibandingin nih. PR dibandingin TS atau ST ya. PQRST. Oke ya. Sama aja. Bandingin ST. PQ-nya mana? PQ-nya nggak diketahui. Kenapa kita bandingin PQ ya? Salah nih, salah. Sorry. Bang Jago salah ya. Bukan bandingin PQ dong ya. Bandinginnya kan ditanyanya RS ya, berarti RQ ya. Sorry. Oke, hilaf. Berarti RQ. Nah, RQ dibandingin SQ gitu ya. RQ dibandingin SQ, yang ininya RP dibandingin ST. Nah, kalian harus cari yang ada angkanya ya. Ini sama yang ini. Nah, salah satunya nggak apa-apa nih. Ini nggak ada angkanya kan. Ini tapi ada angkanya, nggak apa-apa. Jadi satu yang nggak ada angkanya, satu yang tidak diketahui, yang lainnya diketahui. Panjang yang lainnya harus diketahui ya. RQ, oke, RQ itu nanti yang kita cari. SQ-nya mana? SQ-nya 6. PR-nya berapa? 6. ST atau TS-nya 4. Oke, berarti RQ sama dengan 6 dikali 6 dibagi 4 ya. RQ-nya berapa jadi? 6 kali 6, 36 dibagi 4, 9 cm. Nah, ini kan RQ, oke? RQ-nya sama dengan 9 cm. Nah, pertanyaannya adalah panjang RS. Berarti RS sama dengan RQ dikurangin aja kan? SQ, gitu. SQ sama dengan 9 dikurangin SQ. SQ-nya berapa? 6. Berarti 3 cm, gitu ya. Set, ada nggak? Ada ya. Jadi dibandingin dulu. Ya, jadi yang ini dulu nih, RQ dulu kita cari langsung ya. Nanti, oh ternyata RS-nya tinggal dikurangin aja nih. Ya kan, RQ dikurangin SQ ya, dari panjang keseluruhan. Oke, lanjut. Oke. Diketahui gambar berikut. Diketahui DE sejajar dengan AB. DE sejajar dengan AB ya. Sejajar. Oke ya, sama sejajar itu ya. Sama nih, set. Kemiringannya sama, horizontalnya sama gitu ya. DE sejajar dengan AB. Jika sudut ACB 55 derajat. Mana ACB? Nah, ACB. Berarti sini nih. Oke ya. Biasa Bang Jago bikin gambar aja dulu. Nah, segitiga yang kecil dulu. Oke. Segitiga yang kecil ini CD.
E. Nah, segitiga yang besar. Segitiga yang besarnya itu berapa? Itu apa? C. Ini ya A, ini B ya, A, B, C. Oke. Nah, kata di sini, sudut ACB 55 derajat. Sudut ACB, oke, sudut ACB itu sama aja sudut C. Oke, kalau misalkan ngebaca sudut tuh, lihat ACB itu berarti siapa? C-nya nih, sudut si C-nya nih yang di ujungnya nih. ACB, oh berarti ujungnya. Kalau misalkan sudut CAB, ya berarti sudut A-nya. Kalau sudut CBA berarti sudut B nih yang ada di sini gitu ya sudutnya. Nah, berarti sudut ACB sama dengan sudut C atau sudut CDE ya. Ini bisa dikatakan sudut CDE, sama aja CDE gitu untuk segitiga nih. Berapa nilainya? 55 derajat. Ingat kesebangunan. Kesebangunan itu kalau misalkan bangun ya kan, maka apa? Maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Oke, besarnya sama. Kalau misalnya di sini 55, ya udah di sini juga 55 derajat. Oke, apalagi ini kan gabungan tuh, udah pasti ini 55 derajat ya. Nah, dan sudut CBA 70 derajat. Mana CBA? CBA berarti di si B-nya nih, 70 derajat. Oke ya. 70 derajat. Oke ya. Sudut ADE, mana ADE? Besar sudut ADE, mana ADE? A, D, E. Oke, yang ini kan berarti nih. Nah, yang ininya nih. Oke, ingat perlu diketahui. Sudut atau jumlah sudut dalam segitiga, oke. Jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Oke ya. Nah, kita cari dulu nih sudut si A. Sudut si A. Sudut A itu apa? CAB, oke, atau BAC ya. Sudut BAC sama dengan, kan total semuanya nih di dalam segitiga 180 derajat. Dikurangin aja, dikurangin 70 derajat, dikurangin 55 derajat, oke? Kan ini udah diketahui 55 derajat, ini 70 derajat, udah berarti sudut BAC itu tinggal dikurangin aja kan, berarti 180 dikurangin 70 berapa? 180 dikurangin 70 itu berapa? 110 ya. 110 dikurangin 55. Oke, 110 dikurangin 55 ya. 55 derajat. Sudut BAC-nya itu 55 derajat. Nah, di sini nih. Di sini 55 derajat, oke? Di sini 55 derajat. Nah, kalau di sini 55 derajat, ditanyakan sudut apa tuh? Sudut ADE. Sudut ADE-nya nih. Sudut ADE. Di sini 55 derajat. Nah, terus di sini tadi berapa nih? Ingat, dalam kesebangunan, kalau misalkan di C-nya itu 55 derajat, di sini 50 derajat, di sini 50 derajat, maka di sudut D-nya, di sini 55 derajat juga. Oke ya. Di sininya 55 derajat nih di sini nih. Oke. Di sini 55 derajat. Kan syarat dari kesebangunan adalah sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kalau di sini 55 derajat, maka di sini 55 derajat. Di sudut di sini nih berapa? 70 derajat gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan di sini 55 derajat, maka di sudut ADE berapa? Sudut ADE itu kan berarti 180 derajat dikurangin 55 derajat. Oke, berapa? 180 dikurangin 55 derajat itu 125 derajat. Oke ya. 125 derajat. Nah, kenapa 180 dikurangin 55 derajat? Oke ya. Nah, ini kan panjang nih garis. Oke, garis nih. Garis itu kan gimana? Totalnya 180 derajat. Oke. Kalau misalkan gini. Nah, ini misalkan udah 55 derajat. Berarti di sini berapa? Ya, berarti di sini kan 180 derajat dikurangi 55 derajat berapa? 125 derajat gitu ya. Jadi sudut ADE-nya nih, ADE karena di sini udah 55 derajat ya kan kesebangunan. Kalau di sini 55, di sini 55 juga kan nih di sudut CDE-nya. Oh, berarti sudut ADE ya udah 180 dikurangi 55 karena kan dia lurus nih, panjang. Ya kan panjang itu kan 180 derajat. Oke, diingat-ingat lagi nih. Sudut-sudut kayak gini SD ya. Oke, lanjut. Panjang SR. Oke, ini kesebangunan lagi nih. Panjang SR pada trapesium. Panjang SR mana? Oke, Bang Jago
Bang Jago coba bikin trapesiumnya gini ya, biar sama-sama berdiri nih, biar sama-sama berdiri deh. Nah, satu lagi yang gedenya nih. Nah, yang gedenya. Anggap aja ukurannya sama ya kayak yang di soal. Oke, berarti kalau misalkan ini S, ini R ya kan? Kemudian ini Q, ini P ya. Kalau misalkan Bang Jago berdiriin, ini kan tengkurap nih, tengkurap ya. Nah, yang ini DC berarti kan DC. Nah, yang ini A, AB biar kalian nggak bingung. Oke, RQ-nya berapa? RQ-nya 4 cm, kemudian PQ-nya 9 cm, AB-nya 27 cm, AD-nya 12, kemudian DC-nya 6 cm. Panjang SR, nah ini UAN, UAN tuh UN ya, ujian nasional tahun 2002. Oke ya, kalian baru lahir mungkin ya. Panjang SR, kalian belum lahir ya, 2002 belum lahir ya. Panjang SR, gimana panjang SR? Mana? SR kan di sini. Nah, kita bandingin yang ada angka, dan yang ini sama yang nggak ada angkanya nih. Oke ya. Berarti perbandingannya SR berbanding DC. Oke. Nah, karena kalau misalnya nggak dibalik, nanti kalian langsung aja nih ngebandingin PQ banding DC. Salah ya, udah salah. Jadi ingat, yang bersesuaian. Ingat, kesebangunan itu sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki panjang perbandingan panjang yang sama ya, berarti SR sama DC gitu ya. Kemudian PQ sama AB, oke ya. PQ sama AB. Bang, boleh nggak kalau misalkan ngebandingin RQ sama CB? Boleh aja kalau misalkan CB-nya ada nilainya. CB-nya kan nggak ada nilainya, oke? Nanti ya dua yang tidak diketahui gitu loh. Jadi nanti nggak ada gitu, susah nyari apa sih penyelesaiannya. SR, oke. SR kita tulis SR aja. DC berapa? 6. PQ-nya berapa? PQ-nya 9. AB-nya 27. Berarti SR sama dengan 9 dikali 6 dibagi 27. Oke ya. 9 kali 6 berapa? 54 dibagi 27. Berapa? 2 cm. Oke ya, berarti SR-nya 2 cm. Soal UN cuman kayak gini aja. Oke, lanjut ya. Sah, lanjut. Oke. Nah, lanjut gimana? Diketahui trapesium EFGH. EFGH. Nah, ini simbol kongruen ya. Kalau kayak gini, nah ini di atasnya, nah kayak agak ada cacing ya, kayak tanda kesebangunan. Ini simbol apa? Simbol kongruen. Kongruen. Oke, bukan kongwan, awas ya. Kalau misalkan kayak gini, nah yang buat di atas ini ya, di atasnya itu kesebangunan nih. Oke, kalau misalkan kayak gini kesebangunan, kalau ini kongruen. Jadi ada sama dengan di bawah, di atasnya ada tanda kesebangunan. Oke, ini kongruen. Ingat, kongruen itu sama, bentuknya sama, nggak ada yang dibuang, panjangnya sama juga gitu ya. Jadi lebih gampang harusnya. Diketahui trapesium EFGH itu kongruen dengan trapesium IJKL. Oke, kalau misalkan Bang Jago misalkan gambar ulang, nah ini anggap aja sama ya kayak yang di soal. Oke, nah gini nih tuh. Ini kan madepnya biar sama-sama madepnya ke sana gitu, ke kanan biar nggak bingung kalian. Ini EF GH. Nah, kemudian ini I, J, K-nya di sini, L-nya di sini kan. Nah, ini sudutnya sama-sama 67. Oke, di sini 67 derajat juga. Di sini karena dia siku-siku. Oke, karena siku-siku. Kalau siku-siku berapa sudutnya? 90 derajat. Oke ya. Siku-siku itu 90 derajat. Pertanyaannya adalah besar sudut G. Oke, besar sudut G yang mana? Ini nih. Oke ya. Besar sudut G yang ini nih. Oke, di dalam persegi 4, segi 4. Nah, ini segi 4 kan ya. Trapesium segi 4 ya, bujur sangkar persegi panjang. Jumlah sudutnya berapa? Jumlah sudut pada segi 4. Segi 4 itu ini nih ada 1 2 3 4 ya, ada 4 titik sudut. Jumlah sudut pada segi 4 seperti trapesium itu berapa? 360 derajat. Oke, kalau misalkan segitiga itu kan 180 derajat. Kalau misalkan trapesium, persegi panjang, persegi bujur sangkar itu 360 derajat. Lingkaran juga sama, jumlah total sudutnya 360 derajat. Kita diminta suruh nyari sudut G. Ya gampang ya.
Oke, kan total semuanya nih kalau misalnya kita gabungin sudut H ditambah. Oke, sudut H ditambah sudut G ditambah sudut E ditambah sudut F sama dengan 360 derajat. Berarti kalau misalkan nyari sudut G, ya udah tinggal pindah ruas aja. 360 derajat dikurangin sudut H, dikurangin sudut E, dikurangin sudut F gitu ya. Jadi sudut G-nya gimana? 360 derajat dikurangin sudut H. Nah, ini sudut H. Itu kan sama dengan sudut K ya, siku-siku. Siku-siku berapa? Berarti 90 derajat dikurangin sudut E. Sudut E 90 derajat juga. Ya udah. Dikurangin sudut F 67 derajat. Berarti berapa sudut G-nya? 360, 90, 90, 180 kan? Berarti 360 dikurangin 180. Berarti 180 dikurangin 67, 113 derajat. Oke, ada nggak? Ada dong. Oke ya. Gampang banget ya ini mah ya. Ini SD lah, ini mah SD lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama nih. Ini juga sama, soalnya kongruen juga nih. Oke, diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. EDC. Oke, segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Di mana, nah ini B sama D ini siku-siku. Ya. Sudut B sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat ya, karena siku-siku nih. Jika sudut BAC sama dengan 58 derajat, sudut BAC, mana BAC? BAC. Oke, sudut BAC sama dengan berapa? 58 derajat. Oke. Sudut BAC itu kan sama dengan sudut mana nih? Yang ini. Nah, ini nih sudut DEC. Oke. Sama dengan sudut DEC. Sudut DEC atau bisa juga sudut A ya. BAC, ingat kata Bang Jago. Kalau sudut itu tengahnya nih, berarti sudut A. Ini sudut DEC itu sama aja sudut E. Makanya tadi di sini kan sudut G. Sudut G itu apa? Sudut HGF ya kan, atau FGH. Jadi yang dilihat tengahnya, oke? Nah, berarti kalau misalkan ini, kalau di sini berarti sudut BAC berarti sudut A, ya kan? Sudut DEC sudut E ya. Jadi sama aja nanti kalau misalnya di soal itu sama aja 58 derajat nih. Di sini berarti 58 derajat, di sini 58 derajat juga, oke ya. Sudut DCE, mana DCE? DCE berarti sudut C. Nah, ya kan DCE. Nah, sudut DCE itu kan gimana? Kata Bang Jago tadi, dalam segitiga total sudut berapa? 180 derajat. Ya udah berarti 180 derajat. Oke, total sudutnya sudut DCE itu kan dikurangin sudut B atau sudut DEC ya kan? Sudut DEC, oke, dikurangin sudut CDE gitu ya, sudut CDE, oke. Nah, berapa nih sudut DCE? Sudut DCE, atau kalau misalkan biar kalian nggak bingung ya, gini deh. Oke, gini deh, biar kalian nggak bingung nih. Takut kok ini dari mana, Bang? Oke, siap. Nih, gini. Total sudut segitiga berapa? 180 derajat. Oke, berarti kita totalin yang di sini nih. Oke, yang di sini nih. Jangan yang di sini ya, karena ditanya sudut DCE. Tapi sama aja, nanti sudut yang di sini bakal sama dengan sudut yang di sini ya. Berarti sudut DCE, oke, ditambah sudut CDE atau sudut D, oke, ditambah sudut D atau CED ya, CED nih sudut E, maksudnya sudut E itu bakal ngasilin 180 derajat, oke. Nah, lanjut gimana? Sudut DCE yang kita cari kan, sudut DCE, oke, yang kita cari sama dengan 180 derajat dikurangin. Nah, ini tadi dari sini sudut CDE dikurangin sudut CED. Berarti gimana? 180 derajat. Sudut DCE-nya nih. Oke, DCE-nya 180 derajat dikurangin sudut CDE. Oke, CDE atau CD nih. 90 derajat dikurangin sudut CED. CED 58 derajat. Berapa nih sudut DC
E-nya nih. Oke, berapa tuh? DCE-nya 180 kurangi 90 berapa? 90 derajat. 90 dikurangin 58. Oke, 90 dikurangin 58. Oke. 90 derajat dikurangi 58 derajat. Ya, langsung aja 32 derajat. Jawabannya yang bebek ya. Lanjutlah. Oke, perhatikan gambar berikut. Gimana nih? Panjang PS. PS. Nah, ini yang segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku gimana? Oke, pakai rumus dekong dong. Oke ya. Bang Jago yang tadi yang di awal-awal keistimewaan ya kan, keistimewaan pada segitiga siku-siku gimana? Kalau misalkan nyari QS, nah Bang Jago ulanglah pembahasannya. Kalau nyari QS gimana? PS dikali SR. Oke? Akarin tapi ya. Itu kalau nyari QS. Kalau nyari QR, nah dekatnya sama siapa? Dekatnya sama si SR. Ya. SR dikali PR. Panjang keseluruhannya PR. Rumus dekongnya ya, biar kalian gak usah pakai kesebangunan. Nah, kalau misalnya nyari PQ gimana PQ? Oh ya udah, berarti yang paling dekat PS akar dari PS dikali oke panjang keseluruhan PR. Nah, sekarang nyari PS masalahnya nih, nyari PS. Oke, siap. Nah, lihat, ini kan siku-siku nih di sini, ya nggak? Atau di sini kan udah diketahui nih. Ya, lihat, QS-nya udah diketahui kan, PS nggak diketahui, SR udah diketahui, berarti pakai yang ini nih. Oke ya, ini kan udah diketahui, atau bisa juga pakai kesebangunan, boleh. Pakai cara apapun boleh, cuman paling simpel pakai yang ini nih, cara dekong. QS berarti pakai QS sama dengan QS kan udah diketahui, SR udah diketahui. Nah, udah berarti pakai rumus yang ini. Kalau yang ini PQ belum diketahui. Oke. PR-nya juga belum diketahui karena PS-nya nggak diketahui kan berapa, maka PR-nya totalnya nggak diketahui, belum PS-nya apalagi belum diketahui. Berarti pakai QS aja nih. QS akar dari PS dikali SR. QS-nya berapa? QS-nya 18. Oke. PS. Oke ya. PS yang kita cari SR-nya berapa? 24. Oke, kenapa kenapa sama dengan nih? Oke, Bang Jagonya sudah mulai lelah sepertinya. Oke, PS dikali SR-nya 24. Oke ya. Nah, sekarang supaya akarnya hilang, kita kuadratin masing-masing ruas. Berarti 18 kuadrat sama dengan ini PS dikali 24 tapi dikuadratin. Oke. Berarti 18 kuadrat sama dengan akarnya hilang kan, berarti PS dikali 24. Berarti PS sama dengan 18 dikali 18 ya kan. 18 kuadrat kan 18 kali 18 dibagi 24. Oke, ada yang bisa disederhanain? Ada yang bisa kita coret-coret? Ada. Atau kalian misalkan mau langsung 18 kali 18 dibagi 24 boleh. Tapi Bang Jago lebih kayak seneng kayak gini, ngurain aja nih. 18 itu kan, nah biarin aja nih 18 dikali 18, 24 itu berapa? 6 dikali 4 kan? Oke. Nah, 18 bagi 6 berapa? 3. Oke ya. Jadi gini nih, lebih asik sih. Boleh juga kalian misalkan pakai kalkulator atau manual 18 kali 18 berapa nanti dibagi 24. Nah, sekarang 18 dibagi 4. Gimana 18 bagi 4? Itu kan 9 per 2 ya. 18 bagi 2 9, 4 bagi 2 2 gitu ya, 9 per 2. Berarti berapa nih? 3 kali 9, 3 dikali 9 dibagi 2. Oke, berarti 27 per 2. 27 per 2 itu berapa? 13,5. Ada nggak? Oke, ada ya. Jadi PS-nya langsung aja 13,5. Tuh, gampang. Oke. Lagi, oke ada berapa soal lagi nih? Oke, ada 2 soal lagi. Lanjut ya. Lanjut nih. Panjang DF. Oke, panjang DF mana nih? DF. Nah, ini bisa pakai perbandingan. Oke ya. Nah, Bang juga tulis dulu nih. Ini kan siku-siku, ya kan? Cuman ini pakai perbandingan aja lah biar lebih selamat. Oke. Nah, ini A, B, C, oke. Dimana AB-nya 8 cm. Kemudian di sini, oh ini belum diketahui nih.
Si CD sama sini belum diketahui. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang si ini bisa kita keluarin. Nah, yang ini nih, yang di bawahnya nih yang ADF, berarti di sini A, kemudian di sininya D, di sininya F. Oke ya. Nah, yang diketahui mana nih ADF-nya? Ada yang diketahui nggak sih ADF-nya? Nggak ada. Cuman gimana cuman maksudnya? Cuman kalau kita lihat, oke, kalau kita lihat nih, ya ini kan kayaknya kongruen, ya nggak? Kongruen gitu ya. Ini kan yang si AB-nya nih, ya kan? Ini AD-nya nih ya. Ini 8. AD-nya, oke, AD-nya berapa berarti? 8 juga. Gitu ya. AD-nya 8 juga nih di sini nih berarti nih. AD-nya 8 juga. Nah, berarti di sini 8. Lihat, ini kongruen ya. Lihat, sama tuh. Sama, ukurannya sama, segitiganya sama, siku-siku, ya kan? Sudut-sudutnya juga sama. Ini kongruen, oke? Besarnya sama. Nah, ditanya siapa sih? Ditanyanya si DF-nya nih. Oke ya. Si DF-nya. Nah, sekarang kan kita udah punya nih. Kita cari CB dulu. CB. Nah, CB itu, oke, CB ini, nah kan si AC ini kan 8 ditambah 9, berapa? 17. Oke, CB itu kan gimana? CB. AC kuadrat, oke, dikurangin AB kuadrat. Ingat Pitagoras ya. CB itu kan AC kuadrat dikurangin AB kuadrat. Berarti CB-nya berapa nih? 17 kuadrat dikurangin AB kuadrat. 8 kuadrat ya. Itu CB-nya nih. Nah, CB-nya. Nah, CB ini siapa? CB itu si DF. Ya, CB itu kan si DF. Karena dia ini kongruen. Kongruen itu kan sama. Kalau sini 8, 8. Sini 17, 17. Berarti kalau CB ini, ya udah berarti DF-nya juga ketemu ya. Jadi akar dari 17 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. CB ini ya. Ingat Pitagoras ya. Pitagoras. Oke, nggak usah Bang Jago ulang lah. Ini Pitagoras, rumus Pitagoras ya. Nah, berarti gimana nih? 17 dikuadratin. Nah, berapa tuh nih? Kali deh, kali nih. Tuh, 17 kali 17. Berapa? 7 kali 7, 49. 4, 7 kali 7. 7 kali 1 berapa? 7, 7 kali, ditambah 4. 1, 3. 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Berapa jadinya? 9. Ini 10 gantung 1, 309. Oke, betul nggak nih? Coba 7 kali 7, 49, 4, 7 kali 1, 7. Tambah 4, 11 dong Bang. Oke, sorry. 11 ya. Ini kenapa jadi ini 13, 11 nih. 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1 ya. Berarti 2, 8, 9. Oke, sorry. Oke ya, Bang Jagonya nggak lulus SD nih. Iya, sorry. Bang Jago nggak lulus SD ya. Oke, 289 berarti akar dari 289 dikurangin 64. Nah, berapa nih CB-nya? Akar dari 289 dikurangin 64. Oke. 225. Oke ya, berarti akar dari 225. Terus ulang deh. Akar dari 225 itu berapa? Akar dari 225 ya 15 ya. Ada dong. Sah ya. Berarti di sini 15 cm, di sini juga 15 cm ya, karena kongruen ya. Kongruen. Atau simbolnya gimana simbolnya? Set gitu ya. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Soal terakhir. Nah, soal terakhir ini soal aplikasi atau soal cerita. Diketahui tinggi Anita adalah 1,6 dan Endro 1,8. Oke, kita tulis dulu Anita. Oke, siapa nih Anita? Oke. Si Anita. Nah, Anita oke, gambarnya kayak gini banget ya, nggak apa-apa lah. Anita berapa nih tingginya? Katanya tingginya si Anita ini 1,6. Oke, terus si Endro. Nah, Endro gila Lundro. Oke ya, Endro berapa nih? Agak tinggian dia. Nah, lehernya dipanjangin lah sama Bang Jago. Oke ya. Lehernya dipanjangin lah si Endro nih ya. Berapa nih si Endro? Oke, 1,8. Katanya 1,8 meter. Tinggi Anita di foto adalah 18 cm.
Di foto si tinggi Anita nih, di foto 18 cm. Di foto 18 cm. Ya tinggal bandingin aja tinggi Endro di foto. Ya udah. Tinggi di foto perbandingannya gimana? Tinggi Anita di foto berbanding dengan tinggi Endro di foto sama dengan oke ya. Tinggi Anita, oke. Tinggi Anita, oke, bandingin tinggi Anita banding tinggi Endro gitu ya. Tapi ini kenyataan ya. Kenyataan. Oke, tinggi Anita di foto berapa? 18. Banding tinggi Endro di foto nggak tahu. Oke, anggap aja T. Oke, kalau misalnya nggak diketahui boleh T, boleh Bang, boleh. C boleh, boleh. X boleh, boleh. Mantan boleh, boleh. Silahkan ya. Berbanding sama dengan tinggi Anita di dunia nyata berapa? 1,6. Nah, kita rubah dulu. 1,6 meter berapa senti? Ya, karena ini kan satuannya beda ya. Oke, kita rubah dulu. Atau boleh nggak dirubah? Boleh aja sebenarnya, cuman lebih enak dirubah dulu aja lah. 1,6 meter itu berapa senti? Dari M ke cm, M, DM, CM, 100. Ya kan, 1 senti itu kan, 1 meter itu 100 senti. Ya berarti 1,6, 160 cm. Nah, kalau si Endro 1,8 meter berarti 180 cm ya. Ya udah berarti tinggi Anitanya berapa? Ini 160, ininya 180 ya. Berarti tinggi si Endro kali silang 18 dikali 180 turun ke bawah, yang ininya 160-nya T-nya ke sini ya, T-nya ke atas T. Nah, atau boleh juga ditulis kayak gini nih. T sama dengan gitu ya, boleh kayak gini, 18 kali 180 bagi 160. Nah, di sini nih, Bang Jago tulis di sini nih. Nah, 18 kali 180 bagi 160. Ada yang bisa kita coret? Bisa nih, nolnya kita coret-coret. Oke ya. Berarti T-nya sama dengan 18 dikali 18 dibagi 16 tuh berapa kali berapa sih? Oke, 16 itu bisa 4 kali 4. Oke ya, 4 dikali 4 gitu ya. Berarti T-nya 18 dibagi 4. Berarti ini 9, ini 2, ini 9, ini 2. Ya nggak? Sama-sama dibagi 2. 18 bagi 2, 9. 4 bagi 2, 2. 18 bagi 2, 9. 4 bagi 2, 2. Berarti 9 bagi 2 berapa nih? Atau 9 dikali 9 berarti kan dibagi 2 dikali 2 gitu ya. Atau bisa juga kalian menggunakan cara manual. 18 kali 180 dibagi 160 boleh, silakan ya. Nah, berarti kan ini berapa? 81 dibagi 4 ya. Nah, di sini 81 dibagi 4. Ya kan 9 kali 9 81, 2 dikali 2 4. 81 dibagi 4 berapa nih manual nih? 2 kali 4 8. 0 kan? 10. 10 bagi 0 bagi 4 0 ya kan 20. Oke, 10 bagi 4 2 kali 4 8. 20 bagi 4 5 20,25 ya. Kalau kalian bisa hitung manual sendiri ya. Berarti tingginya si Endro di foto itu 20,25 cm. Oke ya, gampang ya. Oke lagi, nah nggak ada ya. Oke, cukup sekian dari Bang Jago. Nanti kita lanjut ke bab selanjutnya ya, bukan kebab ya. Kebab itu makanan ya. Kita lanjut bab selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.